Seorang dokter mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS yang sedang bertugas di RSUD Tengku Rafian ditemukan tewas di semak belukar di samping RSUD Kabupaten Siak Riau. Warga dikejutkan dengan penemuan dokter yang ditemukan tewas di area semak belukar samping pagar luar RSUD Tengku Rafian, Siak Riau. Saat ditemukan, tas serta seluruh barang milik korban masih utuh di lokasi kejadian. Korban diketahui baru bertugas menjalani praktik kedokterannya di RSUD Tengku Siak sejak tanggal 1 Juli 2026. Korban diketahui keluar dari rumah sakit sehari sebelum ditemukan meninggal. Ini dia baru dievakuasi ya, baru dievakuasi. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jenazah korban. Dari pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda kekerasan pada korban, serta barang korban yang berharga seperti handphone hingga tas masih ditemukan utuh. Guna memastikan penyebab kematian, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Riau untuk dilakukan otopsi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia baru dievakuasi ya, baru dievakuasi. Dan selanjutnya dari olah TKP secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Sehingga dengan kejadian ini terhadap jenazah kita kirim langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hingga kini sebab kematian masih kita lakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari otopsi di rumah sakit. Tewasnya seorang dokter mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS saat bertugas di RSUD Tengku Rafian Riau mendapat perhatian dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kita bahas petang ini bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pak Slamet Budiarto. Selamat petang, Pak Slamet dengan Maidop. Selamat petang, Maidop. Oke, Pak Slamet, informasi yang sudah dihimpun oleh IDI sejauh ini soal kematian dokter PPDS ini apa saja, Pak? Ya, yang pertama informasi kematian. Yang kedua, beliau masih menjalani pendidikan spesialis anestesi. Yang ketiga, dari beban kerja kami melihat katanya operasi hanya 4. Jadi mungkin beban kerja tidak terlalu ya. Yang kelima adalah apakah korban ini dibunuh ataukah apa karena bunuh diri atau yang lainnya. Sehingga kita harus menunggu dari hasil forensik otopsinya. Seperti itu. Saya tidak tahu apakah ada kendala psikologis dengan rumah tangganya atau dengan siapa, saya belum mengetahui untuk itu. Oke. Baik, kalau untuk penyebab kematian kita masih harus tunggu. Tapi yang pasti info kematian apa saja yang Anda dapatkan, yang didapatkan, Pak? Ya sama seperti yang didapatkan oleh Kompas TV, belum dari luar itu tidak ada tanda-tanda untuk terjadinya pembunuhan. Tapi untuk memastikan itu kan harus dilakukan otopsi. Ya kita tunggu aja otopsinya. Kami awalnya berpikir bahwa wah ini jangan-jangan terjadi karena beban kerja lagi nih kayak sebelumnya yang di Manado ya. Itu kan. Nah ternyata kami telusur dari Ketua IDI menyatakan katanya operasinya sedikit. Dokter anestesinya di situ banyak, lebih dari 2. Jadi saya kira mungkin ada penyebab lain, kita tunggu aja nanti dari kepolisian. Oke, tapi yang diketahui oleh IDI soal profil dokter ini sebelum meninggal, sebelum ditemukan meninggal, apa saja Pak Slamet? Ya tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, dia sebagai PPDS yang biasa dan mungkin ada masalah rumah tangga juga ya biasa kan kalau rumah tangga. Kemudian secara overall dalam melakukan
tugasnya di rumah sakit tersebut tidak punya masalah. Nah, makanya kita tunggu aja dari forensik tadi. Apakah sudah ada keterangan dari polisi soal penyebab kematian, dan kalau untuk soal beban kerja, apakah hanya sebatas untuk spesialis anestesi, apakah hanya menangani bertugas soal operasi saja atau ada yang lain, atau apa yang perlu didalami lagi? Nah, itu yang kami lagi dalami. Apakah operasinya sedikit tapi beban kerja mengerjakan yang lain-lain berat? Itu kita masih on proses. Tapi sekali lagi ID tetap fokus pada jam kerja untuk PPDS. Dokter PPDS itu maksimal 8 sampai 10 jam. Kami sudah menghimbau kepada Kementerian Kesehatan, karena Kementerian Kesehatan kan mengeluarkan surat edaran bisa 80 jam. Nah, ini sangat membahayakan bagi diri sendiri, pasien, dan yang lain-lainnya karena terlalu berlebih. Jadi kita patokannya 8 sampai 10 jam per hari atau 40 sampai 50 jam per minggu gitu loh. Nah, sedangkan Kementerian Kesehatan sampai 80 jam per minggu. Itu yang kami tidak setuju. Kita masih harus tunggu nanti rilis dari polisi soal penyebab kematian korban. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Pak Slamet Budiarto, sehat selalu.